Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maba'du, yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua BKR beserta dengan jajaran pengurus Al-Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kita, imam kita yang bertindak sebagai pensolat berjamaah kita di maghrib pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu orang tua kami, hadirin wal hadirat, adik-adik kami jamaah salat maghrib berjamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di atas segala limpahan nikmat rahmat Allah, kiranya di malam hari yang berbahagia ini, di maghrib ini, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, keringan langkah untuk kita bisa bersolat berjamaah, meletakkan kening kita di depan sajadah kita. Mudah-mudahan ini akan bersaksi ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam sama kita hadiahkan kepada Nabi yang sangat kita rindukan, Nabi akhir zaman. Kepadanya kita berharap syafaat. Itulah baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita beserta dengan keluarga kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seyogianya yang mengisi pengajian pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Ustaz Profesor Dr. Wati Marpau MA. Namun karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan, maka titip salam beliau kepada Bapak Ibu, sehingga tanpa rasa hormat beliau kepada Bapak Ibu tak bisa mendampingi Bapak Ibu untuk mengisi kajian di malam hari yang berbahagia ini. Karenanya beliau memanahkan kepada saya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih di atas kehadiran Bapak Ibu di maghrib yang berbahagia ini. Alhamdulillah, luar biasa kita semangat dalam rangka mengikuti salat berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam rangka taqarrub ilallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya seperti kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Wati Marpau berkaitan dengan tasawuf. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kata al-hikam daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita ketahui bahwa sesungguhnya Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah seorang sufi terkenal. Maka ada bukunya yang sangat terkenal, kitabnya yang dikenal dengan Al-Hikam, penuh hikmah. Lalu apa kata beliau? Beliau ini kalau kita lihat sebenarnya bahwa Ibnu Athaillah As-Sakandari berasal dari Iskandariyah.
Beliau ini hidup di tahun 1260 Masehi dan meninggal sekitar tahun 1309 Masehi. Beliau berusia sekitar 49 tahun. Tapi kata hikam beliau sungguh banyak menjadi inspirasi bagi kita. Beliau ini merupakan kelompok daripada tarekat Saziliyah. Apa kata beliau? Yang pertama kata beliau, akramaka bi karamatin salasin. Allah itu memuliakan kamu dengan 3 cara. Allah itu memuliakan kita dengan 3 hal. Apa yang pertama kata beliau? Yang pertama, ja'alaka zakaran lahu walaula fadluhu lam takun ahlan. Lam takun ahlan li jaryani zakarihi alaika. Kata beliau, Allah menjadikan kamu selalu berzikir kepada Allah. Andai bukan karena rahmat Allah, kita saja tidak mampu untuk mengucapkan zikrullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kata beliau menjadikan kita ini ahli zikir. Allah yang menjadikan kita ini menjadi ahli zikir. Ja'ala zakran lahu, menjadikan kita ini selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang kita maknai adalah ingat, karena sesungguhnya zikir ini kan secara umum ada zikir lisan, ada zikir qalbi. Zikir yang kita ucapkan selalu kita bacakan, mungkin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bahkan salawat pun bagian dari zikir kita pada Allah. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan sebagai bagian dari zikir kita. Kemudian yang kedua adalah zikir merupakan bagian dari zikir hati kita. Kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu bersyukur kita pada Allah. Allah masih menjadikan kita sebagai ahli zikir. Selalu ingat kepada Allah. Hati kita ingat pada Allah, itu merupakan bukti kasih sayang Allah, dan Allah memuliakan kita. Karena berapa banyak orang yang tidak mampu lagi untuk mengucapkan kalimat zikir itu. Allah bukan mengatakan kepada kita, memuliakan kita dengan berbagai hal, bukan. Tapi zikir itu merupakan bagian dari memuliakan kita. Bapak Ibu, mungkin orang menganggap bahwa zikir itu biasa, masa memuliakan dengan zikir. Tapi begitu hati kita berzikir, Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kamu itu menjadi tenang. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita ini berzikir ini berbaring, berdiri maupun mau tidur pun kita ini zikir pada Allah. Ini selalu kita zikir. Di mana kita selalu berzikir? Yang tak boleh mengucapkan zikir ini kan Pak, secara lisan kan, terutama di tempat-tempat misalnya di situ ada WC, ya kan Pak? Karena kita tidak dianjurkan
Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh dan sampai kepada haram, tidak dibolehkan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat Allah di dalam tempat-tempat yang kotor, ya kan Pak? Tapi kalau zikir qalbi tetap Pak, hati kita tetap zikir Pak kepada Allah di mana saja kita berada. Di kamar mandi pun hati kita tetap terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika kita ajal menjemput kita dia zikir kepada Allah. Maka zikir yang utama, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kan sebaik-baik zikir kata Allah itu kan adalah kalimat la ilaha illallah. Sampai begitu kita ajal menjemput kita, maka itu yang diucapkan. Kalau bisa kita mengucapkan la ilaha illallah, itu yang paling baik kan? Kalau nggak bisa pun lagi kita mengucapkan, sudah nafas kita di gor-gor tenggorokan, tak bisa lagi kita mengucapkan, cukup diajarkan Allah, Allah, Allah. Begitu Pak. Bahkan ketika kita melihat kondisi orang yang sudah sakaratul maut, memang tak mampu lagi dia mengucapkan kalimat panjang, maka ajarkanlah hanya Allah. Begitupun cuma dengan Allah, 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 tidak begitu, tapi diajarkan kepadanya dengan ada jeda. Allah, berhenti Pak. Allah, Allah. Kenapa? Karena saraf sadarnya nanti yang ikut mengikuti apa yang sudah kita bacakan, dan dia kita diperdengarkan oleh kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika kita mau tidur pun kita disuruh membaca kalimat-kalimat thayyibah. Mungkin kita membaca doa tidur, doa mau tidur. Bahkan setelah tidur pun kita membaca doa lagi. Tak mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Dengan menyebutmu aku mati, dan menyebutmu aku akan hidup kembali. Mudah-mudahan awak bisa bangun kembali. Dan tidak ada yang bisa menjamin, karena ketika kita tidak mengucapkan kalimat Allah, maka sesungguhnya kita merupakan tidur yang tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengucapkan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Itu menyadarkan kepada kita bahwa kita bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat zikir ini. Tapi sesungguhnya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa ini merupakan bagian dari Allah memuliakan kita. Maka bersyukurlah kepada Allah, hari ini Allah masih gerakkan bibir kita untuk selalu berzikir, menyebut Allah, baik dengan lisan maupun dengan hati kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa ja'alaka madhkuran bihi an haqqaqa nisbatahu lidinika, menjadikan kamu dikenal, sehingga pada dasarnya ketika kita ini menjadikan Allah kenal kita, bahkan Allah juga selalu menyebut-nyebut kita, dan juga Allah dan manusia mengenal kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kita, dan bahkan para malaikat juga menyebut-nyebut kita, itu merupakan salah satu Allah memuliakan kita. Dan bahkan manusia pun menyebut-nyebut nama kita.
Ketika semakin sering disebut nama kita, berarti Allah ternyata memuliakan kita. Makanya Bapak Ibu, nama yang paling banyak disebut dalam kehidupan ini adalah Nabi Muhammad, ya kan Pak? Bahkan bukan berapa banyak orang yang sholat menyebutkan nama beliau. Bahkan bukan lagi hanya dalam sholat. Kalau sholat minimal 5 kali sehari semalam. Ketika kita baca tahiyat, ya kan Pak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan tak sah salat kita kalau kita tidak menyebut kata Muhammad, Pak. Belum lagi tambah dengan salat sunnah. Dan bahkan setiap acara dan pertemuan yang kita lakukan, kita membacakan kalimat salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu membuktikan bahwa Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, kalau ada yang terus-menerus diingat namanya walaupun dia sudah tak ada lagi, itu Allah memuliakan dirinya. Berapa banyak orang yang ketika kita masih berada di permukaan bumi ini, orang tak lagi menyebut nama kita, tak ingat orang sama kita. Apalagi udah mati Pak, terus tak ingat orang. Ketika kita tak ingat orang sama kita, berbeda dengan orang yang ingat sama kita Pak. Itu biasanya kalau orang yang ingat sama kita tuh ada kebaikan yang dia tanamkan, atau ada amal jariahnya, ya kan Pak. Misalnya Bapak Ibu, mungkin ada dulu yang pertama kali membangun atau bisa kita mewakafkan tanah untuk Masjid Al-Furqan ini Pak. Agar paling tidak, ya Allah, mudah-mudahan yang selalu mewakafkan tanahnya ini di alam barzahnya mendapat tempat yang paling baik. Ingatlah Bapak, ini si anu namanya, gitu Pak. Ingat orang nama kita. Tapi berapa banyak juga orang yang begitu dia masih hidup, orang tak tahu lagi dia. Tak ada pergaulannya Bapak Ibu. Ketika dia pergaulannya pergaulan maksiat, mendereng orang aja bisa dia, orang tak ingat lagi. Yang ingat orang hanya keburukannya. Dan bahkan mohon maaf Bapak Ibu, orang kalau udah buruk kali Pak, didoakan orang cepat mati Pak. Tapi tak mati-mati juga Pak. Coba pada mati dia, tapi tak mati-mati juga Pak. Tapi itulah pulang. Kalau begitu gimana orang yang didoakan cepat mati tak mati-mati juga? Sebenarnya supaya dia cepat ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berikan lagi kesempatan dia untuk bertaubat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita ini dikenal. Maka orang-orang soleh itu, orang-orang yang baik itu dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh yang berada di langit, para malaikat. Nanti makanya Bapak Ibu, bagi orang-orang yang husnul khatimah dan baik kehidupannya di dunia, ketika Allah cabut nyawanya, dibawa dia ke arasy, dibawa dia ke hadirat Allah untuk dilaporkan setelah dia dicabut nyawanya, maka disebut-sebut oleh malaikat, didoakan, cepatlah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang meninggal ini bukan orang baik, maka celakalah dia, celakalah dia, celakalah dia. Itu para malaikat. Berapa banyak malaikat yang mengatakan dan mencela beliau bagi orang-orang yang tidak beramal saleh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kita, orang lain akan mengenal kita. Cuman jangan Bapak Ibu ada orang merasa dia dikenal, orang tak lain tak kenal Pak. Belum tentu orang kita merasa dikenal, orang lain tak tahu, tak kenal sama kita. Kita bilangnya, Bapak tak kenal sama saya? Ya, aku tak kenal. Itu merasa sok kenal Pak, kok sok dikenal, padahal tak kenal orang sama dia.
Jadi ternyata kehidupan ini, bayangkan di dunia ini, tapi ada orang-orang yang memang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikenal, tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Bapak Ibu, ketika dia, kenapa bisa dikenal dia di bumi? Ya mungkin karena kebaikannya, mungkin karena popularitas dia, tengok-tengoknya di TV, di media sosial. Karena kalau sekarang di media sosial ini aktif, maka orang akan lebih mudah mengenalnya, karena semua orang sekarang sudah bisa melihat di YouTube, dia sudah bisa melihat di Instagram dan sebagainya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah waja'ala mazkuran 'indahu, menjadikan dia disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah jadikan dia dosanya diampunkan Allah dan diberikan dia nikmat. Ternyata Bapak Ibu, Allah memuliakan kita karena kita diampunkan dosa-dosa kita. Tak dibukakan Allah aib kita. Bapak Ibu bayangkan kalau Allah bukakan tabir dosa-dosa kita ini, mungkin barangkali tak sanggup kita berjalan di permukaan bumi ini, Pak. Tapi Allah tutupkan aib kita. Tapi bisa dibayangkan Bapak Ibu, begitu dibukakan sikit aja tabir dosa kita, maka bayangkan Bapak Ibu, mungkin melihat orang pun sudah tak sanggup lagi dia. Jadi oleh karena itulah, selain dari diampunkan dosa-dosanya, dan dia juga Bapak Ibu juga ni'matahu alaika, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak Ibu, kita ini diberikan nikmat oleh Allah. Kehidupan kita ini tidak lepas terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada 4 tingkatan yang Allah berikan pada kita. Yang pertama adalah rahmat. Allah berikan rahmat semuanya. Cuman beda rahmat orang yang beriman dengan rahmat orang yang tidak beriman. Rahmat itu kan kasih Allah di dunia ini kan. Begitu kita sholat, habis sholat, rasa rahmat Allah itu merupakan hal yang biasa bagi kita, Pak. Makanya Bapak Ibu, begitu kita memandang Ka'bah, itu adalah turunnya rahmat, maka turunnya ketenangan ya. Begitu rahmat Allah kepada semua manusia akan turun, iya. Bisa makan adalah rahmat Allah, Pak. Beriman tak beriman dia dapat rahmat juga dia, Pak, kan? Dapat. Asal bekerja dia, ada rezekinya, Pak, makan dia. Kemudian yang kedua adalah bahwa kata Allah ini di dalam Al-Qur'an, bahwa ternyata selain dari rahmat, maka yang disebutkan rahmat ini dalam Al-Quran adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Karena ada Pak ayat yang ketiga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan Allah semesta alam, Allah yang menjadi Rahman dan Rahim. Lalu kemudian yang kedua adalah nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah ini, tak sanggup kita menghitungnya. Nikmat itu sesuatu yang bisa kita rasakan dan kita pakai dan kita nikmati. Maka kalau ada nikmat Allah itu kita syukuri. Wa idz ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmatku, ku tambah, kata Allah.
Tapi kalau kamu tak bersyukur, tunggulah azabku yang sangat pedih. Jadi ternyata Bapak Ibu, ini yang diberikan Allah itu, nikmat itu, ada yang dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang jauh dari Allah. Tak semua pemberian Allah itu menjadikan dia dekat dengan Allah. Kita contohkan Bapak Ibu, ada orang bertambah kaya, bertambah sombong, ada. Tapi ada orang bertambah kaya dia, bertambah dermawan dia, Pak. Ketika dia mengatakan, mak hebat kali kau ya, paten kali kau bisa kau nyumbang ya, Pak siapa dulu aku, itu timbul rasa sombong dan angkuh. Padahal nikmat itu hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau rahmat tadi, rahmat yang diturunkan Allah ke dunia ini hanya 1%, Pak. Itulah yang kita bagi-bagi, Pak, semua di dunia ini, Pak. Itu pun tak habis-habis, Pak. Jadi kalau yang 99% lagi di mana nanti, Pak? Nanti itulah yang Allah berikan kepada kita ketika kita dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah, kepada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh full kenikmatan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita di dunia ini kalau ingin mendapatkan kenikmatan itu terkadang ada juga biayanya, Pak. Contoh, kalau kita merasakan nikmatnya dingin di masjid ini harus bayar juga AC ini, ya kan, Pak? Ya. Tapi kalau nanti di hari kemudian tak ada lagi cerita bayar-bayar listrik, Pak. Udah free semua. Awak kalau tak bayar listrik, Pak, mati dia nih, Pak. Berhenti, Pak, ya kan, Pak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang begitu ini nikmat ini ada yang menjadi berkah, naik nanti menjadi berkah dia, Bapak Ibu. Berkah itu kan nikmat juga, tapi yang membawa pada kebaikan. Belum tentu sebanyak-banyaknya nikmat itu semuanya bawa berkah. Makanya Bapak Ibu, sesuatu yang sudah kita miliki itu membawa pada kebaikan kita, maka itu menjadi barokah. Maka Bapak Ibu, yang kita raih, kita beroleh itu, kita harapkan itu adalah keberkahan. Contoh Bapak Ibu, kenapa kita selalu mengucapkan kata keberkahan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan, Pak, keselamatan dan keberkahan itu kita minta. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Tak keberkahan kita, Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Memang doa yang paling cepat makbul doa makan, kan, Pak? Doa makan, Pak. Begitu habis doa langsung makan, Pak. Tapi makan yang kita harapkan itu menjadi barokah, menjadi sehat pada kita, dekatkan. Makanya seluruh yang kita makan ini kita harapkan menguatkan tubuh kita, sendi-sendi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya dia menjadi barokah? Maka tak boleh juga kekenyangan, kan, Pak? Makanlah sesuai dengan porsinya. Jadi lambung kita ini harus kita batasi. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan, sepertiga lagi untuk udara. Cuman kadang-kadang begitu sur dia pula ada kepala kambing, penuh semuanya, Pak. Berminum pun tak langsung, Pak. Kalau dah kekenyangan bawaannya mengantuk, Pak, kan? Kalau dah kekenyangan mengantuk, naik gula, Pak. Sudahlah. Ini. Jadi kalau memang udah semangat kali awak makan, Pak, ini tahunya awak sakit pula, tapi awak pingin juga. Awak kepala kambing ini tak tahan pula misalnya, kan, Pak. Ini nikmat, Pak, nikmat ini.
tapi bisa menjadi malapetaka ini, Pak. Karena ada juga Bapak Ibu, mohon maaf, ada orang kalau di rumah, bapak-bapak kalau di rumah dibatasi sama ibu itu, Pak. Bang, abang harus jaga, Bang, nggak boleh banyak-banyak, Bang. Begitu di luar disentapnya, Pak. Bebas sebebas-bebasnya, Pak. Kalau di luar, Pak, udahlah. Kalau di rumah dibatasi, Pak. Abang jangan banyak kali, Bang. Karena sayangnya ibu itu sama bapak. Tapi seolah-olah macam kalau udah bebas, Pak, bebas-bebasnya, Pak, baru terkapar, Pak. Kalaupun memang berharap kali dia memakannya, kan ada doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Mudah-mudahan jangan memberikan kemudaratan bagi kita, Pak, supaya tak jadi mudarat ini. Tapi begitupun Bapak Ibu, kalau udah naik pula kolesterolnya selalu tinggi, tensi naik, satu kepala kambing dimakan, bacakan doa itu gawat juga, Pak. Makanlah secukupnya, mudah-mudahan menjadi obat bagi kita, jadi nikmat bagi kita, Pak. Jadi ketika Allah berikan nikmat itu, mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita. Rumah ini menjadi berkah bagi kita, Bapak Ibu. Ketika rumah itu kapan? Dia lantunkan kalimat-kalimat thayyibah, dia bacakan kalimat Al-Quran, dia bacakan, dia lakukan selalu solat sunnah. Itu kan menjadikan rumah itu menjadi nikmat, Pak. Sejuk, orang pun datang sejuk, Pak. Kalau orang pun datang ke rumah kita, senang dia, Pak. Selalu dikunjungi oleh orang lain. Itu bagian dari Allah memuliakan rumah kita itu, Pak. Tapi kalau kita pasang di depan gitu, awas ada anjing galak, orang pun takut nengok rumah kita, Pak. Kalau disuruh misalnya ada mau tahu wirid di rumah Bapak lah, minggu ini wirid ada apa ya? Kalau di rumahku, rumahnya besar, Pak. Kenapa? Takut dia menggeser-geser kursi, Pak. Lalu kalau begitu, Pak, sekarang mudahnya, tak mampu kita orang tua pula kita menggeser kursi, panggil orang, kasih uang tipnya sedikit, ya kan, Pak? Sekarang mudah, Pak, ya kan, Pak? Terpakar hati kita yang nggak bisa menerima ini, Pak. Repot dia. Tapi begitu dia selalu terbuka open untuk menerima orang lain, itulah ternyata Allah memuliakan rumahnya. Rumahnya menjadi barokah. Bukan karena besar atau kecil, tapi bisa membawa kebaikan buat kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi rumah itu selalu diisi dengan majelis-majelis ilmu, kajian-kajian. Ini lebih dikenal lagi rumah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu mudah-mudahan bisa kita peroleh. Tubuh kita ini mudah-mudahannya menjadi barokah. Ketika kita bawa sujud, kita letakkan kening kita berada di tempat sujud kita, itu merupakan tubuh kita ini agar menjadi barokah. Harta kita menjadi barokah ketika harta kita gunakan di jalan Allah, bayar zakat. Nah, mampu dia berzakat, maka dia bayarkan, dia berikan dengan sedekah, infak dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita miliki ini, nikmat ini tergantung kita mau kita gunakan kemana, Pak. Menggunakan ke arah yang jalan yang baik, mengarahkan kepada kehadiran Allah, maka dia menjadi berkah. Kalau kita gunakan ke jalan yang tak benar, maka dia menjadi malapetaka dan bisa menjadi musibah bagi kita. Sehingga ketika harta ini, ketika sesuatu yang kita miliki ini, ingat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ternyata Bapak Ibu apa yang sudah kita peroleh itu lalu kita berikan zakatnya, maka dia akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Saya sudah diberikan sedekah, sudah ke zakat. Mungkin ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan itu tetap bertahan sampai ila yaumil qiyamah. Kemudian yang berikutnya adalah Allah berikan kepada kita namanya fadilah. Ini memang tidak semua diberikan Allah kepada manusia. Fadilah itu kemuliaan, keutamaan. Ini bagian dari Allah memuliakan kita. Apa yang diberikan Allah fadilah itu contohnya, bagaimana Sulaiman diberikan nikmat ada istana kaca, ya kan Pak? Ketika ditanya, apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah Tuhanku. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau ada misalnya mak paten kali kereta Bapak itu ya, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah Allah ini. Alhamdulillah. Sekarang Bapak saya tengok ganti-ganti mobil aja, aku tengok ya. Banyak kali uang Bapak ya. Alhamdulillah. Sebut Allah. Alhamdulillah. Ini adalah anugerah Allah. Gitu Pak. Tapi kalau dia bilang paten kali Bapak, ganti-ganti gonta-ganti mobil aja kerja Bapak. Kemarin lagi bulan yang lalu beli NMAX Bapak kereta. Ini sudah beli Ras, beli Innova. Kayak mana lah, itulah yang kemarin. Karena kebetulan pula naik sawit tuh. Naik sawit, kemudian kemarin tuh ada pula jual tanah dia. Memang itulah. Untung juga lah. Hilang rahmat Allah itu Pak ya. Sehingga yang terjadi adalah kebanggaan. Jadi ternyata Bapak Ibu, ini semuanya yang kita berikan, yang diberikan Allah itu ada yang menjadi fadilah bagi kita. Makanya Bapak Ibu nanti kalau ada mengamalkan sesuatu, apakah misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, terus menerus ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan merasakan ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita yang tak kita duga Pak. Jadi ternyata bisa tak terduga bagi kita, bisa Pak. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan ada sesuatu masalah, memang kita rasakan berat Pak, tapi ternyata Allah kasih solusinya Pak, jalannya begini, begini, begini Pak. Itulah fadilah Allah sama kita Pak. Itulah kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita Pak. Atau misalnya Bapak Ibu, mungkin anak kita sekolah, kalau takaran-takaran kita Bapak Ibu, yang anak pertama kan masuk SMP, yang masuk berikutnya kan masuk SMA, yang ini masuk pula kuliah, yang satu lagi mau nikahkan pula Pak. Empat-empatnya kebetulan keperluannya tak sama ini Pak, agak lumayan juga ini Pak, menikahkan anak, masuk kuliah lagi Pak. Rupanya mau kuliahnya ke Jawa pula, masuk SMA, masuk SMP lagi Pak. Gimana lah ini? Ketika dia tenang, minta sama Allah, Allah selesaikan semua. Kebetulan yang ini pula dapat beasiswa, yang ini kebetulan pula, yang mau nikah tadi kebetulan pula mertuanya pun orang kaya pula, ya kan Pak? Udahlah, tak apalah kau pikir-pikirkan kali itu. Kecil kalinya itu, udah nanti ku siapkanlah tempatnya. Selesai Pak semuanya. Yang anak paling besar ada pula, tulangnya di Jakarta, dia bilang, udahlah tinggal sama aku aja lah, kebetulan anakku tak ada. Ya uang kuliahnya nanti gimana? Udah nggak usah kau pikirkan uang kuliahnya, asal kau berangkatkan aja anakmu ke Jakarta, udah selesai. Kasih aja ongkosnya udah. Uang sakunya aku yang menanggung. Aku pun lagi sekarang banyak duit, tak ada pula kemana-mana. Aku mau impak aja pula kerjanya. Alhamdulillah, kebetulan Pak dapat rezeki. Itu fadilah Allah itu Pak. Jangan kita tinggalkan Allah. Itu tak bisa serta-merta kita berharap saja Pak.
kita gantungkan kita kepada Allah, nanti Allah yang memberikan itu kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada Ustaz tanya jawab Ustaz? Bapak Ibu, barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Ada kemuliaan lain Pak Ustaz yang diberikan kepada manusia itu? Iya Pak. Karena manusia itu bisa memilih. Iya Pak. Istilahnya kalau seandainya Allah itu megang kontrol, itu remote control. Iya Pak. Manusia diberikan remote-nya kepada dirinya supaya dia bisa mengendalikan dirinya memilih terserah. Iya Pak. Itu bagaimana maknanya? Begini Pak. Terima kasih. Maka manusia ini remote controlnya itu adalah, kalau orang beriman itulah akal dengan kolbu, iman Pak. Ya kan Pak? Nah, bagi manusia secara umum, kontrol remote control itu kan ada di akal, ya kan Pak? Akal. Kalau kita masuk akal atau tak masuk akal, ini ada dua pilihan, maka kita bisa melihat. Tapi bagi orang yang beriman Pak, selain dari akal, maka ada kolbu, hati, yang disinari oleh iman, sehingga Bapak Ibu terkadang ada sesuatu yang tak bisa kita lihat secara kasat mata kita Pak, tapi Allah berikan petunjuk hidayah itu melalui qalbu kita Pak. Ya Pak. Jadi Bapak Ibu, ya Pak. Ya nama ilmu aja. Iya Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tetap kita jaga. Makanya Bapak Ibu, yang harus kita jaga itu adalah akal kita, agar bagaimana bisa dia netral dan bisa berfungsi dengan baik. Dan juga harus ada qalbu kita yang harus kita sinari, harus kita sirami dia dengan amal-amal soleh, dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Udah waktu Ustaz ya? Doa Ustaz. Doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan kajian kita pada kesempatan ini. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, beliau memberikan sesuatu hikam atau hikmah kepada kita, yang sesungguhnya hikmah ini bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Yang pertama tadi adalah bahwa Allah jadikan kita menjadi orang yang ahli zikir, orang yang selalu ingat kepada Allah. Itulah bahwa bukti Allah memuliakan kita. Kemudian yang kedua, bahwa Allah jadikan kita ini diingat-ingat manusia, diingat-ingat Allah, diingat-ingat oleh makhluk-makhluk yang berada di atas langit seperti malaikat dan sebagainya. Ternyata Allah menyebut-nyebut nama kita, dan bahkan manusia menyebut-nyebutkan nama kita. Itu bagian dari kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Kemudian yang ketiga adalah Allah jadikan kita ini, dosa-dosa kita diampunkan Allah, dan juga diberikan nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Ghafur, ampunkan dosa kami, dosa ayah ibunda kami ya Allah, dosa ayah ibu mertua kami ya Allah, dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya mujibas sa'irin.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkan kasih dan sayang-Mu pada kami, pada seluruh jamaah kami ya Allah. Berikan kami umur yang barokah ya Allah, berikan kami rezeki yang barokah ya Allah, berikan kami kehidupan yang barokah ya Allah. Jadikan keluarga kami bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Mudahkan kehidupan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari malapetaka dan musibah. Dekatkan kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya mujibus sa'ilin. Allahumma ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu berada di jalan-Mu ya Rabb. Ya Allah, jadikan kehidupan kami menjadi kehidupan di akhirnya nanti menjadi husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Kami serahkan kepada Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan